jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto masih membahas materi tentang statistik invariant, yaitu penaksiran proporsi. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan pendahuluan. Kita lihat ya. Nilai proporsi P ini dari sampel dari suatu percobaan binom itu dapat digunakan untuk menaksir nilai proporsi P dari suatu populasi ya. Oke, kemudian proporsi sampel P ini itu sama dengan X per N, dengan N itu adalah banyaknya pengulangan dan X adalah banyaknya yang berhasil. Seperti itu pengertiannya. Oke, kemudian untuk N yang cukup besar, distribusi bagi P itu akan menghampiri distribusi normal. Dengan rata-rata ini, dengan rata-rata itu sama dengan P ya. Oke ya, ingat ya. Baik, lanjut. Kemudian jika P adalah proporsi keberhasilan dalam suatu sampel berukuran N, untuk derajat kepercayaan 1 min alfa, maka interval taksiran bagi parameter binom P itu adalah ini ya. Tetapi harus ingat ini cara menentukan 1 min alfa ini ya. Ingat ya, kurva setnya ya. Oke. Kemudian ini proporsi P min set alfa per 2 dikalikan akar dari P kali 1 min P per N lebih kecil dari P lebih kecil dari P ini ya. Nilai proporsi plus set alfa per 2 dikalikan dengan akar dari P kali 1 min P per N menjadi seperti ini. Oke. Nah, itu bisa ditulis seperti ini ya. Ini pakai peluang gitu, kemudian dalam tanda kurung ini sama dengan 1 min alfa, seperti itu. Oke, lanjut. Kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Contoh yang pertama, dari sampel acak yang terdiri dari 100 rumah di suatu kelurahan ditemukan bahwa ada 90 rumah yang menggunakan pendingin ruangan AC ya. Kemudian nanti ini X-nya, ini N-nya ya. Untuk interval kepercayaan 0,96 maka tentukan interval proporsi sesungguhnya yang menggunakan AC. Kita lihat penyelesaiannya ya. Kita tentukan ini. Oke. Kemudian kita hitung terlebih dahulu nilai proporsinya ini. Itu adalah X per N itu sama dengan 90 per 100. Itu sama dengan 0,9. Ini sudah didapat. Nah, sekarang kita tentukan ini. Oke. 1 min alfa itu adalah 0,96 ya, tingkat kepercayaannya ini. Kemudian 1 min alfa per 2 ini dibagi 2 berarti 0,48 ya. Kemudian Z alfa per 2 itu sama dengan 2,055. Lihat ya. Ingat kembali cara menentukan dari sini ke sini ya. Lihat tabelnya ya. Di materi Pak Guru Toto sebelumnya sudah dipelajari. Oke. Kemudian kita masukkan angkanya di sini ya. Ini adalah 0,9 dikurangi 2,055 dikalikan akar dari 0,9 dikalikan 1 min 0,9 per 100 lebih kecil dari P. Ininya sama tapi ini plus ya. Oke ya. Kita hitung saja hasilnya ini 0,83835 lebih kecil dari P lebih kecil dari 0,96165 ya. Jadi interval proporsi sesungguhnya itu yang menggunakan AC adalah di antara ini. Kalau kita pakai persen ya antara 83% sampai 96% ya yang menggunakan AC. Paham? Bisa dimengerti ya? Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Dari sampel acak yang terdiri dari 1000 pedagang di suatu pasar induk ditemukan bahwa ada 450 pedagang, ini nanti adalah X-nya, ini N-nya ya, yang tetap berjualan pada saat pandemi COVID-19. Untuk interval kepercayaan 0,98 maka tentukan interval proporsi sesungguhnya pedagang yang tetap berjualan di saat pandemi. Kita lihat penyelesaiannya ya. Ini kita cari dulu P-nya tadi adalah 450 per 1000. Ya, ini sama dengan ini ya. Oke, kemudian kita cari adalah Z alfa per 2, tingkat kepercayaan 0,98 ya. 1 min alfa sama dengan 0,98, maka 1 min alfa per 2 ini dibagi 2, 0,49, maka
Z alfa per 2 dari tabel ini adalah 2,325. Oke ya, kemudian kita masukkan ke sini semuanya angkanya menjadi seperti ini ya, kita dapat dari ini. Oke, kemudian ini dihitung saja seperti biasa, boleh menggunakan kalkulator, maka didapat 0,414 lebih kecil dari B, lebih kecil dari 0,486. Jadi proporsi sesungguhnya pedagang yang tetap berjualan di saat pandemi ya sekitar ini 41% sampai dengan 48% masih berjualan. Paham? Bisa dimengerti ya? Oke. Lanjut ke soal nomor 3 ya. Oke, contoh yang ketiga. Dari sampel acak yang terdiri dari 100 siswa, ini nanti N-nya, di sebuah sekolah ditemukan bahwa ada 80 siswa ini X-nya ya, yang menggunakan sepeda motor untuk transportasi ke sekolah. Untuk interval kepercayaan 0,93, tentukan interval proporsi sesungguhnya yang menggunakan sepeda motor untuk transportasi ke sekolah. Kita lihat penyelesaiannya, ini ya, kita tentukan dulu P-nya, kemudian Z alfa per 2 ya, kita lihat ini proporsi P-nya adalah X per N, itu sama dengan 80 per 100 atau sama dengan 0,8, kemudian 1 min alfa tingkat kepercayaannya ini, kemudian 1 min alfa per 2 adalah 0,465 ya, oke, kemudian Z alfa per 2-nya ini lihat dari tabel lagi ya, tabel Z ya, ini 1,815 ya, oke, kemudian kita masukkan saja angkanya di sini, seperti ini, 0,8 dikurangi 1,815 dikalikan dengan akar dari ini 0,8 dikalikan 1 min 0,8 per 100, ininya pakai plus ya, oke, kemudian dihitung hasilnya adalah ini 0,7274 lebih kecil dari P, lebih kecil dari 0,8726 ya, ini seperti ini. Kalau pakai persentase ya sekitar 72 sampai 87% siswa menggunakan sepeda motor untuk transportasi ke sekolah. Paham? Bisa dimengerti ya? Baik, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.